Tahun 1882, Thomas Alva Edison menyalakan listrik pertama yang menjadi titik permulaan revolusi yang merubah pabrik, transportasi, bahkan jam tidur kita. Setengah abad kemudian, internet lahir. It spans the globe like a superhighway. It is called Internet. Internet is a whole group of networks. Internet lahir yang kemudian dalam waktu sangat singkat merombak cara kita berkomunikasi, bekerja, dan berpikir. Sekarang, sejak tahun 2024, AI adalah suatu terobosan baru yang sedikit demi sedikit tetapi dengan sangat cepat dan pasti akan merubah banyak hal di sisi kehidupan kita saat ini. Kecepatan perkembangan AI tidak diukur dalam dekade seperti listrik dan internet, tetapi dalam hitungan bulan. Menurut Stanford AI Index, investasi global pada AI telah mencapai lebih dari 300 miliar dolar AS atau lebih dari 4.800 triliun rupiah, naik 8 kali lipat sejak 2015. Inilah penemuan yang akan merevolusi hidup kita di abad 21. Seperti layaknya listrik di abad 19. Lalu pertanyaannya, apakah AI atau kecerdasan buatan dapat mengantarkan kita pada kehidupan yang lebih maju atau zaman keemasan? Atau malah akan mengantarkan kita ke jurang distopia? Yuk kita coba bahas sedikit dan tambah ilmu bareng. Ledakan AI, perlombaan senjata digital. Persaingan senjata antar negara sekarang bukanlah tentang roket atau bom atom. Brookings Institution bahkan menyebutnya sebagai space race digital. Amerika Serikat mengalokasikan 3,3 miliar dolar AS lewat CHIPS Act. Di sisi lain, Cina kini menampung lebih dari 30% peneliti AI di dunia dengan target untuk dapat memimpin secara global pada tahun 2030. Anggaran pengembangan AI secara global menurut IDC diperkirakan menyentuh 500 miliar dolar AS atau lebih dari 8.100 triliun rupiah di tahun 2024. Untuk memberi Anda gambaran, angka sebesar ini itu adalah 2 kali lipat lebih besar dari total produk domestik bruto negara maju seperti Selandia Baru. Ledakan ini didorong oleh 3 bahan bakar utama. Pertama, data. Menurut IBM, 90% data di dunia tercipta hanya dalam 2 tahun terakhir. Yang kedua, komputasi. Kekuatan chip modern jutaan kali lebih kuat daripada 30 tahun lalu. Yang ketiga, algoritma. GPT-4 dilatih dengan 1 triliun parameter atau setara 500 kali lipat seluruh koleksi buku di perpustakaan nasional. Karena itu, adopsinya sangat cepat. Laporan McKinsey menunjukkan lebih dari separuh perusahaan terbesar di dunia sudah menggunakan AI. Dari Netflix yang menganalisis 250 juta profil setiap hari, hingga Gojek yang memakai AI untuk memprediksi harga jutaan pesanan harian. Lingkaran dominasi pun tercipta. Semakin banyak pengguna, semakin banyak data, maka akan semakin pintar AI mereka. Janji utopia, kisah nyata di lapangan. Di tengah perlombaan ini, ada harapan besar. Di dunia kesehatan, AI DeepMind berhasil memprediksi struktur protein HIV dalam waktu 30 menit. Pekerjaan yang biasanya membutuhkan waktu puluhan tahun. Jurnal Nature melaporkan, teknologi ini telah membantu menemukan lebih dari 200 kandidat obat baru. Di sektor pangan, startup seperti Apollo Agriculture di Kenya menggunakan AI untuk meningkatkan panen petani hingga 40%. Hanya dengan analisis tanah via smartphone, menurut FAO, teknologi ini berpotensi mengakhiri kelaparan di banyak negara. Dan yang paling menyentuh, di dunia pendidikan, UNESCO memperkirakan AI tutor bisa membantu menjangkau 260 juta anak yang saat ini tidak bersekolah. Khan Academy melaporkan, siswa di India yang belajar dengan AI tutor mereka mengalami peningkatan nilai 2 kali lipat. Inilah sisi positif AI. Sebuah alat yang bisa membantu manusia menciptakan dunia yang lebih baik. Akan tetapi,
Setiap kekuatan besar selalu datang dengan dua sisi mata uang. Resiko ekonomi, guncangan besar di dunia kerja. Laporan OECD terbaru menyebutkan 27% pekerjaan di negara maju berada dalam resiko tinggi otomatisasi. Namun, yang lebih mengkhawatirkan, studi dari MIT menemukan 40% pekerja kantoran bahkan tidak sadar bahwa tugas-tugas inti mereka sudah bisa diambil alih oleh AI. Laporan dari Goldman Sachs memprediksi 300 juta pekerjaan global akan terganggu oleh generative AI. Midjourney, salah satu AI generatif terbaik saat ini, bisa menghasilkan 100 konsep desain dalam 10 menit. Pekerjaan yang dulunya biasanya butuh satu tim selama seminggu. Tetapi sejarah mengajarkan kita, teknologi tidak hanya menghancurkan, tetapi juga menciptakan. Mesin ATM di tahun 80-an justru menciptakan lebih banyak pekerjaan teller bank dengan fungsi baru. World Economic Forum memprediksi AI juga akan melahirkan 97 peran baru seperti pelatih AI atau ahli etika algoritma. Jadi ini bukan soal manusia versus mesin. Ini soal manusia dan mesin melawan manusia tanpa mesin. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan punya akses dan kemampuan untuk berkolaborasi dengan AI? Dan siapa yang akan tertinggal? Seperti salah satu quote favorit saya, bukan AI nanti yang akan mengalahkan manusia, tetapi manusia yang bisa menggunakan AI yang akan mengalahkan manusia yang tanpa AI. Ancaman militer, titik kritis kemanusiaan. Sekarang kita masuk ke area paling beresiko. Laporan SIPRI Yearbook 2023 mencatat setidaknya 12 negara sudah menguji coba senjata otonom. Yang paling mengerikan adalah teknologi drone swarm. Ratusan drone yang berkoordinasi secara otonom untuk menyerang target tanpa operator. Saat ini mungkin baru hanya digunakan untuk pertunjukan, dan Cina sangat menguasainya. Coba bayangkan jika suatu saat drone-drone tersebut digunakan untuk menyerang negara lain. Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut ini sebagai masalah eksistensial. Sebuah laporan dari RAND Corporation bahkan menyebutkan bahwa AI bisa salah mendeteksi ancaman hanya dalam waktu 0,001 detik dan memicu perang secara otomatis. Ini adalah balapan menuju potensi bencana. Ancaman yang lebih halus adalah perang cyber. Microsoft melaporkan bahwa serangan cyber yang didukung AI naik 400% sejak 2020. AI bisa digunakan untuk meretas infrastruktur kritis seperti jaringan listrik atau perbankan dalam hitungan detik. Pilihan ada di tangan kita. Listrik pernah ditakuti akan membunuh bulan purnama. Internet dikira akan membuat kita terisolasi. Kini, AI menghadapi ketakutan yang sama. Tetapi sejarah mengajarkan, teknologi itu netral. Dia adalah pisau. Bisa digunakan untuk memasak, melakukan pekerjaan di dapur, atau bisa digunakan untuk kejahatan. Laporan dari Universitas Harvard menunjukkan, lebih dari 60 negara kini sedang menyusun regulasi AI. Tetapi, kuncinya bukan hanya di pemerintah, tetapi kita sebagai konsumen, pekerja, dan warga negara yang menuntut pengembangan AI yang etis dan transparan. Nah, dari semua resiko tadi, sebenarnya mana yang bikin kita khawatir? Atau justru peluang AI mana yang paling bikin kita semangat? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.